Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana syara'i' linakuna fi kulli taqallubatina ala ahsani hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal al. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun khasyatullahi fi sirri wal alaniya wal qasdu fi faqri wal ghina wal adlu bil ghadwi war ridha. Wasalasun muhlikatun suhun muta'un wa hawan muttaba'an wa ijabul mar'i bi nafsih, rawahu Muslim. Ikhwani al-kiram rahimatullah, bahwa kajian pagi ini kita mengambil judul ialah 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dan 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Mari kita kaji satu-satu. Ialah sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, diawali dengan di surat Al-Hasyr ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah satu jiwa mempersiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi hadirin, kita itu disuruh untuk mencari bekal untuk hari esok dan mempersiapkan untuk hari esok apa yang harus dilakukan. Berarti setiap kita, aktivitas kita itu harus dimulai dengan rencana agar supaya tidak ngerambiang atau tidak awang-awang atau tidak jelas apa yang akan kita lakukan. Bisa kita itu tanpa rencana, artinya itu secara impulsif mendadak, akan tetapi itu kurang efektif. Tapi kalau besok apa yang kita lakukan, sekarang sudah kita rencanakan. Apa besok itu ya, yang saya lakukan ini, saya kerjakan ini, saya ngurus ini, nah begitu. Begitu juga untuk urusan akhirat. Kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari biyaumir rohil, untuk hari akhirat. Maka di dalam suatu hadis Nabi disampaikan di sana, al-kaisyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahu al-amani, rawahu Abu Daud. Orang yang cerdas itu, orang yang kayis, cerdas itu ialah orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari maut, hari mati nanti itu. Apa bekal yang didapat, apa bekal yang diusahakan untuk menghadapi Allah Azza wa Jalla. Nah, itu orang cerdas. Dan orang yang tidak cerdas, orang yang ajiz, orang yang lemah, itu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya, kalau hawa nafsunya ingin marah, ya turuti marah. Hawa nafsunya ingin dengki, turuti dengki. Hawa nafsunya ingin syirik misalnya, dituruti syirik. Itu nuruti hawa nafsunya. Ya. Kemudian dia adalah selalu berangan-angan, sudah kurang takwanya kepada Allah, sudah ibadahnya itu tidak mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, penuh angan-angan. Apa angan-angannya? Bahwa saya nanti di akhirat enak hidup saya itu. Dan saya ini sudah termasuk, sudah aktif sholat 5 waktu. Ya sholat 5 waktu memang, sholat 5 waktu di masjid lagi. Tapi itu tidak dijaga hal-hal yang sangat penting tadi itu. Misalnya kayak syirik, ya, kayak muhdas atau bid'ah, itu dijaga, Pak. Nah, karena itu nanti akan menghapus amalan kita itu nanti. Nah, itu dia berangan-angan, nanti pasti akan saya dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Itu namanya angan-angan. Iya. Kalau tidak angan-angan, itu kita yakin dalam hati.
Yakin karena dilandasi dengan ilmu. Jadi di dalam basiroh, mata hati ini, kita yakin bahwa apa yang kita amalkan, baik itu sholat maupun itu puasa, zakat, haji, itu sesuai dengan tuntunan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirun rahimatullah, maka adalah 3 hal yang menyelamatkan manusia. Salasun munjiyatun, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. 3 hal yang menyelamatkan manusia ialah takut kepada Allah dikala tidak ada manusia maupun banyak manusia. Jadi dikala tidak ada manusia, sepi, kesempatan iki, momentum iki, wis tak perbuat sesuai hawa nafsuku ae. Misalnya mau ngambil haknya orang lain, ya, bukan haknya diambil, atau kalau pejabat dia mau korupsi, kalau sing ngeru adik dia pinter akuntansi, pinter ngotak-ngatik, gak ketahuan, iya, diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh BPKP, oh, bagus dia, pinter ngotak-ngatiknya. Tetapi ada yang lebih pinter lagi, adalah akuntan-akuntan yang progresif seperti di KPK itu. Wah, meskipun sudah dinyatakan BPK atau BPKP bagus, itu masih dibongkar lagi. Ketahuan bahwa itu adalah tidak benar, ada hal-hal yang menyeleweng. Nah, ini. Kemudian itu tidak ada orang, kesempatan itu. Tidak mau dia, kalau mau selamat, meskipun tidak ada orang, itu tetap dia itu takut kepada Allah. Allah yang tahu. Diri kita sama Allah, tidak bakalan tidak. Itu. Nanti yang bicara itu bukan mulut kita, adalah tangan kita, kaki kita. Itu dikunci mulut kita itu nanti. Nah, begitu juga dikala banyak orang, dia mau show, mau sum'ah, menunjukkan kebaikan, menunjukkan ketenarannya, supaya dipuji orang, ya, supaya dihargai orang, amalan-amalan baiknya ditunjukkan. Nah, itu kan banyak orang itu. Dia tidak mau dia. Iya, karena itu dilarang memang. Sum'ah, riya. Sum'ah itu artinya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Kalau riya itu ingin dipuji orang. Itu dia tidak mau. Jadi itulah artinya yang bisa menyelamatkan manusia itu. Kemudian yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina. Dia qanaah. Dia sedang sederhana dikala dia itu fakir maupun dikala dia itu kaya. Nah, gitu. Jadi keadaan kaya, miskin, keadaan fakir, dia tidak putus asa, dia tidak emosional. Kadang-kadang orang yang sulit rezekinya itu kesana kemari usaha tapi kok gagal, ya, kemudian mau karir ya gitu, sudah lobby kesana kemari gagal. Nah, itu kalau musimnya kontestasi jabatan itu kan mesti gitu, lobby sana lobby sini, biaya sana biaya sini, bahkan tidak ragu-ragu sokok sana sokok sini. Nah, itu kalau dia itu misalnya tidak berhasil, ya dia sedang. Jadi qasdu itu sedang artinya. Dia tidak emosi karena gagal. Gagal tidak dikehendaki Allah. Apalagi tadi nyogok-nyogok itu kan tidak diperlukan. Riswah kan tidak boleh. Iya. La'anallahu ar-rashi wal-rashi al-murtashi. Jadi dilaknat oleh Allah itu adalah orang yang menyuap, kemudian perantara suap, dan yang menerima suap. Itu tiga-tiganya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kaya juga begitu, meskipun kaya dia sedang, tidak sombong, ya. Tidak merendahkan orang lain, tidak semena-mena. Wow, itu hukum bisa tak atur sama duit. Orang bisa tak beli. Ya, itu namanya takabur gitu. Iya. Suatu saat dia akan anjlok, suatu saat dia akan turun. Baik dia itu hukumannya di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia ini dia lolos, di akhirat tidak bisa lolos. Iya, bahkan bisa dua-duanya, di dunia dan akhirat. Misalnya punya perhiasan, ya, wah, dipamer-pamerkan gini. Itu seperti korun itu.
ditenggelamkan di bumi oleh Allah itu. Iya. Ada dulu suatu hadis Nabi, ada seorang lelaki yang berpakaian mewah, berpakaian bertahtakan emas dan berlian. Iya, pakaiannya itu mewah, miliaran yang dipakai itu, yang dipakai di bajunya. Kemudian dia berjalan dengan congkaknya, itu di zaman Qarun itu. Kemudian dia tiba-tiba bumi terbelah, membuka, menenggelamkan dia, dan dia masuk ke dalam bumi selama-lamanya di dalam sana. Nah itu, karena kesombongan itu. Nah, tadi tidak boleh, meskipun dia kaya, tidak boleh begitu, tak tuku kon sampai aku. Kon macam-macam aku tak tuku kon. Iya, apanya dibeli. Apalagi sekarang ya, sekarang alhamdulillah, sekarang itu pemimpin kita itu ya, harapan kita itu majulah, tegas. Jadi aparat penegak hukum itu baik Polri, hakim, jaksa, macam-macam akan dihukum sendiri. Nah, itu benar itu. Karena tinggal pelaksana aja nanti itu. Kita lihat nanti itu. Tapi pasti apa yang diucapkan itu pasti insya Allah Ta'ala dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah apa namanya itu wal adl bil ghadab war ridho. Jadi dia itu adil meskipun dia dalam keadaan marah atau tidak marah. Misalnya orang jadi penengah ya, jadi apa misalnya itu? Kalau di desa itu kepala desa misalnya, menangani sesuatu perkara ya. Ya dia itu A dengan B berperkara, menghadap ke lurah. Kemudian dia itu sama A itu tidak seneng, benci sama A itu. Iya. Terus dia tidak berbuat adil. Sebenarnya dia itu benar, orang A itu disalah-salahin, dicoret, ditolak sama alasan-alasan salah. Yang B disenangi, salah di bener-bener no. Itu tidak boleh itu. Itu tidak menyelamatkan orang itu nanti. Begitu juga kepada hakim, kepada jaksa, kepada polisi, itu juga dituntut begitu. Jadi adil wal adl bil ghadab war ridho. Begitu juga dalam keadaan senang. Senang dengan si B, tapi B salah, ya harus dijatuhi hukuman. Itu, meskipun senang, meskipun hubungan baik. Karena memang i'dilu huwa aqrabu litaqwa katanya Allah itu. Berbuat adilah karena sesungguhnya adil itu dekat kepada at-taqwa. At-taqwa itu apa? Banyak orang mengatakan takwa. Takwa itu kalau menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah at-taqwa huwa al-khaufu bil jalil wal amalu bitanjil war ridho bil qalil wal isti'dadu bi yaumir rohil. Nah, itu terminologi takwa. Takwa adalah ya, orang yang takut kepada Allah. Al-khaufu bil jalil, nah, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Terus yang kedua takwa itu apa? Wal amalu bitanjil. Dia beramal itu berbuat ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah, itu sesuai tanjil, kitab yang diturunkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena As-Sunnah ini termasuk ya kitab, ya kitab kedua itu. Sunnah Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi yang dipilih. Dan kita sudah berikrar, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad yang tertulis dalam hadis Nabi yang sahih, yang sah, itu kita harus percaya dan kita harus lakukan. Tidak boleh kita tidak percaya. Iya, itu kan tradisi Arab itu. Beda dengan tradisi Indonesia, tidak bisa begitu. Nah kalau begitu tradisi-tradisian, terus gak usah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu tradisi Arab. Ayo. Kita itu aslinya apa? Kapitayan kita itu. Kapitayan, percaya dengan ruh-ruh itu. Sembayangnya madu karu-karuan ya. Ngetan yang ulon. Itu aja, ndak usah sholat. Wong kita ndak percaya sama Nabi. Nabi lu wong Arab. Kitabnya wong Arab. Sembayang, puasa, haji dari Arab. Nikah dari Arab. Ayo, ya apa? Tapi memang itu bukan untuk orang Arab saja. Semuanya itu adalah untuk umat manusia. Itu. Kemudian yang apa namanya itu wal amru bitanjil war ridho bil qalil.
sudah saya terangkan tadi. Jadi meskipun sudah diusahakan, berusaha, apa hasilnya? Kalau hasilnya minimal, kita tetap ridho. Memang dikehendaki Allah begitu. Bahkan mungkin ada hikmahnya. Kita diberikan gagal, itu harus sabar, ada hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya itu kalau kita diberikan hasil, kita itu tingkah kita tidak karu-karuan, kagian tingkah, kagian pola, nah, gitu loh. Itu hikmahnya di situ. Bisa jadi seperti itu. Kemudian wal isti'adadu bi yaumir rahil, mempersiapkan di hari akhir mencari bekal sebagaimana saya terangkan tadi di muka. Kemudian 3 perkara, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? 1, suhun muta'un, medit sing dituruti. Wah, ini medit ini bahaya, ini medit ini. Padahal Allah dalam surat Saba mengatakan wa ma yufliku wa ma yunfiku min syai'in fa wa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Kan begitu. Apa-apa yang kamu sedekahkan, apa-apa yang kamu infakkan sesuatu, wa huwa yukhlifu, pasti Allah akan gantinya. Iya, wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pasti diganti. Dia enggak diganti-ganti kok sedekah. Berarti kurang sabar. Bisa diganti. Diganti, kebanyakan tuh diganti kok. Orang yang dermawan, Pak. Orang yang dermawan itu bejo. Langkah-langkah usaha ya, Pak. Iya, saya punya teman itu. Ya orang Muhammadiyah. Iya. Padahal itu mau ini berhasil usaha. Ya karena suatu perkara sudah merosot, Pak, omai didol. Ya karena dia itu meskipun dia itu merosot, tapi dia sedekah sesuai dengan keadaannya. Sedekah, dermawan orangnya, menyekolahkan anak, tidak punya, menolong teman. Wes pokoknya disambati teman itu nggak tahu ditolak, diberi, bukan diutangi loh ya, diberi semampunya. Itu akhirnya apa? Bangkit kembali usahanya. Anak-anaknya 3 berhasil semua. Itu teman kita itu. Nggak usah saya sebut namanya. Ada itu di sana di cabang Taman Sari sana. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi medit itu alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Nah, itu. Jadi orang-orang yang bakhil, yang bukhl, yang bakhil medit. Kemudian wa ya'muruna an-nasa ma atahumullahu min fadl, dan dia menyuruh orang lain juga berbuat medit. Itu. Kemudian wa yaktumuna ma atahumullahu min fadl, dan dia menyembunyikan apa-apa yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Jadi dia sudah diberi rezeki oleh Allah itu loh, diberikan uang, diberikan harta, disembunyikan. Bilang sama orang itu, sama enggak anu ta, asa nolong dididik anu. Pak Isa enggak duwe aku, disembunyikan. Iya. Padahal ya tolonglah sesuai dengan kemampuan. Itu bagus, Pak. Bagus. Besok manusia itu akan menyesal. Iya, sampai ngomong gini, ya akhirtani ila ajalin qarib fa saddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, aku berilah ketangguhan sedikit. Ya, tangguhkan kematianku ini. Aku tak sedekah sebanyak-banyaknya. Tidak bisa. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, jadi Allah itu tidak bisa. Kalau sudah begitu ditangguhkan, tidak bisa. Ya mati ya mati. Kon biyen dikei kesempatan yang segitu panjangnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tetap medit. Ya. Karena manusia itu begini. Makanya tadi yang membinasakan itu suhun muta'un itu. Itu adalah medit yang dituruti. Ya, dan dia menyembunyikan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Tadi gak berusaha dia itu. Ya apa supaya gak medit ya. Aku tak takon-takon ustadz, tak takon-takon ulama. Ya apa cara ngatasi sifat. Mungkin sifatnya medit ya mungkin ya. Nah itu tanya Pak, tanya sama ulama-ulama itu. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu, begitu. Nanti insya Allah Ta'ala mesti berkurang nanti. Nah, kalau tidak begitu, rugi nanti. Orang meninggal semuanya ketun. Ya Allah, tundalah kematianku sedikit. Saya akan sedekah, akan aku berikan semua harta.
Tidak bisa. Ya, sudah terlambat sudah. Kemudian yang ketiga, wahawan muttabaun, ya, dan menuruti hawa nafsunya. Yang kedua itu, hawa nafsunya dituruti aja seperti yang saya terangkan tadi itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, i'jabun mar'i binafsih. Dia membangga-banggakan dirinya, ujub. Cara Jawanya ujub. Wah, aku gitu, paling pinter we. Iya, paling dhuwur ilmune wis, mengetahui banyak ayat Quran, hadis, wong liya kalah mbek aku. Begitu juga dalam ilmu lain misalnya. Misalnya dia harus seorang profesi, seorang yang guru, wah aku lho guru paling hebat. Mbok aku iki yo apa sembarang kok dikai pinter. Nah, itu ujub namanya. Sebab kalau ujub itu nanti timbul rasa sombong, meremehkan orang lain. Orang lain gak bener kabeh. Orang lain di bawah dia, padahal belum tentu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau seseorang ditanya setiap sesuatu soal, kemudian dia selalu menjawab bisa, dia wawa majnun, dia orang gila. Nah, itu. Gak mungkin orang bisa mengetahui semua ilmu. Iya, ada itu dulu itu. Takono, sak ndukure bumi, sak ngisore bumi, sak dhuwure langit. Pokok siji aja ditakoni. Ojo takon semutin Nabi Sulaiman. Sopo sing ngerti semutin Nabi Sulaiman nakon. Ya tolek ora dhewe apa. Nah itu. Itu termasuk takabur. Enggak boleh. Mana? Ayo. Mana orang bisa ahli semua? Enggak bisa. Ahli itu spesialis itu, super spesialis, mesti satu bagian. Ahli gastro, ahli lambung. Iya. Kemudian ahli otak. Ya sudah, otak itu aja dibagi, ada ahli yang lain lagi itu. Ahli batang otak. Ahli jantung. Ada yang kardiologi, ada yang surgery. Ada yang jantung biasa, ada yang bedah jantung. Jadi tidak sama. Tidak bisa menguasai semua, Pak. Tidak bisa. Waktunya tidak cukup. Tidak cukup. Karena satu itu diperdalam tidak habis-habis. Begitu juga ulama. Tidak bisa. Ada ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli muamalah. Ahli muamalah itu dari wong Jawa ahli laku. Ilmunya gak sepuluh dhuwur tapi laku dingin ini. Itu bagus itu. Daripada ilmunya akeh sing dilakoni titik. Nah, itu. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi 3 perkara yang menyelamatkan manusia tadi itu ialah satu adalah apa namanya itu takut dikala banyak manusia dan sepi manusia. Kemudian 2, dia itu ridho dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah dia adalah ridho dalam keadaan marah, adil dalam keadaan marah dan senang. Kemudian 3 perkara yang menghancurkan adalah 1, hawa nafsu yang dituruti, kikir yang dituruti, 2, ujub terhadap dirinya sendiri. Ya, itu pokoknya di situ. Ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Memang ceramah-ceramah seperti ini adalah ceramah aplikatif, jadi tidak normatif saja. Kalau normatif saja itu orang terus ya apa prakteknya gitu. Iya. Ya kalau ngomong marilah kita bertakwa Allah dan Rasulnya, marilah kita sedekah, marilah kita berbaik hati, husnudon. Aplikatifnya ya apa? Makanya harus aplikatif, tidak hanya normatif. Kalau tidak ada yang ditanyakan Pak Sur, cukup sekian. Barakallahu li wa lakum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.